Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ayuhal jamaah, salat isya wa tarawih Masjid An-Nasru rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa qala aidon, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an wa saumu Ramadan. Rawahu Ibnu Majah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Yang pertama dan utama kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga banyaknya, yang telah mempertemukan kita di hari dan tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan bersama dengan orang-orang yang dimuliakannya. Semoga di hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Today will be better than yesterday. Dan insya Allah hari esok akan lebih baik lagi daripada hari ini. Tomorrow will be better than today. Salawat dan salam tercurahkan kepada seorang pemimpin yang berkarakter true, credible, komunikatif, dan intelijen. Beliau adalah superior dan warrior, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabat yang setia, dan semoga generasi berikutnya yang ada di masjid ini, dan mudah-mudahan sampai kepada yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat isya dan tarawih insyaallah yang kita akan laksanakan nanti, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita pada hari ini adalah yaitu tepat pada Ramadan R012 dan 013 dengan nomor penerbangan 1445H serta ketinggian 2024 m di atas permukaan haus dan lapar. Dan tujuan kita adalah sama, yaitu Bandara Idul Fitri. Semoga di perjalanan kita nanti adalah mendapatkan suatu keselamatan dan suatu kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallimhu minna mutaqabbala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini tema yang akan saya angkat adalah kisah penumpang kapal Mesir
yang bernama Salim Express. Kisah ini adalah mengisahkan, yaitu kisah yang nyata, sebuah kisah yang nyata yang menyatakan bahwa ada sepasang, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, atau keluarga sepasang pasutri yang harmonis, di mana mereka itu berdua yaitu melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah pulang daripada ibadah haji, yaitu dia berdua ini adalah yaitu menaiki yaitu kapal pesawat Mesir, yaitu Salim Express. Kemudian di perjalanan, yaitu kapal tersebut mengalami suatu oleng dan mengalami suatu kecelakaan. Dan yang konon dalam ceritanya itu adalah sang suaminya itu adalah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menyatakan ini adalah suatu kisah yang nyata, kemudian hasil daripada cerita daripada sang suami yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu saat kapal itu oleng. Naik terutama adalah bukan kapal pesawat terbang, tapi kapal laut. Pada waktu itu naik haji dari Indonesia ke sana belum ada kapal pesawat, yang ada adalah kapal laut. Kemudian setelah pulang, kapal itu oleng dan mengalami kecelakaan. Lalu apa? Penumpang itu berteriak-teriak, kapal kita akan tenggelam, kapal kita oleng. Akhirnya apa? Dengan teriakan-teriakan daripada penumpang itu, lalu suaminya juga yaitu meneriaki daripada istri yang masih ada di dalam. Wahai istriku, cepat, ayo cepat keluar, kita akan tenggelam. Lalu apa? Sang istri menjawab, demi Allah, saya tidak akan pernah keluar sebelum kita akan memakai hijabku dengan sempurna. Lalu apa sang suami? Hari gini yaitu kita berbicara masalah hijab kepada istrinya. Itu. Kemudian setelah itu istrinya juga bilang seperti apa yang dikatakan pada yang awal itu tadi. Demi Allah, saya tidak akan keluar, aku tidak akan keluar sebelum aku memakai hijabku dengan sempurna. Akhirnya apa? Begitu istri masuk, ayo cepat, kita akan mati kalau tidak cepat keluar. Akhirnya sang suami dan istri kemudian keluar, dan istrinya memakai hijab dengan sempurna. Setelah itu, kemudian setelah itu istrinya memegang pada suaminya, wahai suamiku, tolong dengan nama Allah kita bersumpah, apakah Kanda yaitu akan meridhoi kepada apa yang terjadi pada diri hamba, kata istrinya. Lalu apa suaminya? Suaminya menangis. Menangisnya apa? Karena terharu. Begitu dengan keadaan yang panik tapi tenang, dan kemudian nangisnya apa? Menata dia itu adalah betul-betul karena istri yang solihah. Itulah yang keluarga sakinah mawadah warahmah. Dengan apapun yang terjadi di kapal tersebut, walaupun kapalnya sudah oleng, walaupun kapalnya akan tenggelam, tapi tetap tegar karena di situ dia percaya masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan adanya itu sang suami pun sang istri, karena suaminya hanya menangis dan terharu menangisnya, sang istri menanya lagi kepada suaminya, wahai suamiku, apakah engkau meridhoiku? Nah, begitu dengan adanya itu, lalu apa? Dengan nama Allah bersumpah, sungguh dengan nama Allah aku meridhoimu,
Kata suaminya meridoi. Waduh, kenapa? Karena 2 kali pertanyaan itu dijawab dengan istrinya. Khawatir sang suami itu tersinggung, makanya memohon ridhonya dari sang suami. Itulah gambaran-gambaran itu yang terjadi. Akhirnya apa? Dengan adanya itu kemudian suaminya dipegang, dia apa yang dia ucapkan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus berulang-ulang kali. Akhirnya dengan terus berulang-ulang kali mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kapal itu adalah kemudian tenggelam. Dan mudah-mudahan istrinya itu adalah mendapatkan yaitu husnul khotimah. Itu dari matinya itu adalah mati dalam Islam dan mati dalam ketaatan. Karena apa? Dia khawatir nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mengadakan satu ketaatannya lagi. Sehingga dia itu benar-benar taat pada Allah. Nah, kisah ini menjadi suatu peringatan buat sang istri yang menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Bagaimana seorang sang istri yaitu akan meridhoi daripada perbuatan daripada suaminya. Begitu juga sang istri yang merasa dirinya bersalah kepada suami, kemudian suaminya juga saling memaafkan. Nah, dengan adanya kisah ini adalah ada 2 kesimpulan daripada seorang istri yang tadi dan suaminya. Satu, yang pertama adalah istri meninggal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa istrinya itu adalah senantiasa istiqomah, senantiasa konsisten dengan apa, walaupun dia itu hanya sekedar hijab atau masalah jilbab saja, namun dia enggak bertemu dengan Allah, nanti mudah-mudahan akan diterima seluruh amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngambil daripada kesimpulan daripada tadi, marilah kita pasca Ramadan dari tahun 1444 yang kemarin, mudah-mudahan sampai tahun ini 1445 ini adalah dari pasca Ramadan ini adalah betul-betul hasil daripada tarbiyah Ramadan ini adalah itu mendapatkan suatu ketaatan dan keistiqomahan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ide adanya itu mudah-mudahan saum yang kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan itu adalah betul-betul dengan settingan-settingan yang benar. Ya, marilah kita puasa kita setting yaitu dengan niat yang ikhlas. Kemudian kita upgrade dengan iman. Karena iman kita itu sebagaikan seperti di charger. Karena kalau HP gak di charge, maka iman kita terkadang naik, kadang-kadang turun, kita akan drop. Itulah makanya. Kemudian kita download dengan sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendelet dosa kita dan kesalahan kita. Dan di bulan Ramadan ini adanya hunting, gebiar-gebiar bonus yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini. Agar apa semuanya ini? Agar kita getting wise life, masuk kepada surganya. Maka dalam satu hadis, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban yang tadi sudah diungkapkan, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu akan selalu merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, talul Quran, orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, yaitu orang yang senantiasa yaitu dapat menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan, saudara-saudara. Termasuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang, puasanya bukan puasa yang bukan hanya puasa Ramadan saja, tapi sebelum Ramadan
mereka yang ada di sana, kaum muslimin itu sudah berpuasa. Karena apa? Tidak ada makanan, kurang makanan. Ada yang ngirim makanan kemudian ditembak oleh Zionis Yahudi. Itulah diantaranya. Maka mudah-mudahan kita doakan bahwa Palestina itu merdeka. Free Palestine, free Palestine, free Palestine. Dan yang terakhir yaitu wasaumu Ramadan. Orang yang betul-betul yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itulah gambaran kita. Mudah-mudahan kita bermanfaat buat kita semua. Dan marilah kajian kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.